Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Materi yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam alur yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama kaitannya dengan substansi dakwah Rasul di Mekah. Yang kedua strategi dakwah Rasul di Mekah. Kemudian berikutnya diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia Rasulullah. Kemudian berikutnya menunjukkan sikap tangguh dan semangat dalam menegakkan kebenaran. Ada satu hal yang mesti kita cermati dalam perjuangan Rasulullah. Bapak tampilkan gambar ini, yaitu sebuah inspirasi buat kita, yaitu cahaya ilahi di hati pembunuh bayaran. Seperti yang kita ketahui, pada waktu Rasulullah perjalanan dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, berkumpullah orang-orang kafir Mekah di Darun Nadwah, nama tempat pertemuan di rumah Abu Jahal. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mengadakan sayembara, barang siapa berhasil membawa Muhammad kepada kami atau berhasil membawa kepalanya, maka kami akan memberikan hadiah 100 onta merah yang hitam biji matanya. Itu mungkin pada saat itu adalah sebuah ternak yang sangat dibanggakan. Kemudian berdirilah seorang di antara mereka, namanya Suraqah bin Malik. Ia berkata, "Aku yang sanggup membawa Muhammad." Setelah itu ia langsung keluar untuk mengejar Rasulullah dengan pedang terhunus di tangannya. Beberapa kejadian terjadi pada Suraqah hingga harus meminta pertolongan Rasulullah. Dan Rasulullah memaafkannya apapun yang ingin dilakukan oleh Suraqah itu. Setelah dimaafkan oleh Rasulullah, ternyata Suraqah masih tetap ingin membunuh Rasulullah karena mungkin tergiur oleh sayembara yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy. Dan terjadi sesuatu lagi seperti tadi padanya, yaitu sebuah kecelakaan atau sesuatu yang menghambat dirinya untuk dapat mengejar Rasulullah. Suraqah kembali memohon pertolongan Rasulullah dengan amat memelas. "Wahai Muhammad, selamatkanlah diriku, aku tidak akan menyakitimu lagi setelah ini." Karena mendengar permohonan Suraqah yang demikian memilukan, Rasulullah pun memohon kepada Allah agar menyelamatkan Suraqah. Setelah selamat untuk yang kedua kalinya, Suraqah kemudian turun dari kudanya dan menghadap Rasulullah untuk memohon ampun atas perbuatan jahatnya. Dengan penuh kelembutan, Rasulullah pun memaafkan. Suraqah akhirnya menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah. Apa nilai yang bisa kita dapatkan dari sini? Betapa perjuangan Rasulullah itu disampaikan dengan perilaku, dengan akhlak, dengan karakter dan perbuatan Rasulullah, sehingga orang yang mau membunuh sekalipun sampai luluh dan siap mengikuti ajaran Rasulullah. Kemudian
berikutnya beberapa hal yang akan kita pahami dari materi yang tadi. Yang pertama, memahami sumber hukum Islam. Kita mendapat informasi dari Rasul tentang apa yang disampaikan oleh Allah, itulah yang menjadi sumber hukum kita. Dan Rasulullah secara teknis, secara strategis menampilkan contoh terbaik yang harus menjadi contoh, menjadi inspirasi buat kita. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu contoh terbaik. Dan juga Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Satu, yaitu substansi dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah kerasulan Nabi Muhammad dan wahyu yang didapatkan oleh Rasulullah itu adalah menjadi ciri bahwa Rasulullah menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dan menjadi kekuatan dan menjadi daya tahan yang tangguh sehingga Rasulullah harus menyampaikannya. Dengan kondisi psikis yang mungkin dirasakan oleh Rasulullah, kalau kita sih mungkin galau dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun dengan kekuatan Rasulullah, keyakinan apa yang disampaikan ini dari Allah, maka Rasulullah sangat kuat dan didampingi oleh istrinya Khadijah. Kemudian yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah itu apa? Yang jelas yang pertama adalah tentang keimanan, tentang keyakinan kepada Allah, ditumbuhkan kepada orang-orang Mekah dan beberapa orang atau banyak orang yang mengikuti Rasulullah. Kemudian diwarnai dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mengagumkan, sehingga Rasulullah diberi nama Al-Amin, orang yang dipercaya, sehingga orang-orang tidak ragu lagi untuk menyampaikan apa yang disampaikannya dari Allah melalui Rasulullah itu. Ini harus menjadi pemahaman kita, harus menjadi perilaku kita, dan harus menjadi nilai yang tumbuh di dalam jiwa kita, yaitu akhlak mulia. Kalau kita ingin menyampaikan tentang kebenaran, maka yang jadi modal adalah akhlak yang mulia yang mewarnai apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, strategi dakwah Rasulullah itu di Mekah. Yang pertama, dakwahnya secara rahasia, diam-diam, atau dakwah bisir. Hanya Rasulullah membaca situasi dan kondisi yang ada, serta mengimbangi pola pikir masyarakat yang sudah terlanjur terkungkung oleh ajaran nenek moyang. Maka Rasulullah menyampaikan secara senyap, secara personal, person to person, atau kepada perorangan, kepada istrinya dia menyampaikan, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Bakar, dan seterusnya. Kemudian dalam perjalanannya, Rasulullah harus menyatakan apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah perintahkan kepadanya, agar semua orang tahu. Artinya yang ada di sekitar Rasulullah berada. Maka Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, dakwah bil jahar, jadi secara jahar. Setelah Rasulullah merasa perlu untuk menyampaikan secara terbuka dan banyak yang mengikuti, maka beliau berdakwah secara terbuka dan mengikuti, juga menyampaikannya kepada siapapun. Jadi para pengikutnya juga menyampaikan kepada yang lainnya. Apa yang terjadi atau reaksi orang kafir Quraisy pada saat itu pada dakwah Rasulullah? Yang jelas pasti ada yang menolak, ada yang menerima.
Reaksi orang kafir atau yang menolak itu yang pertama karena adanya kesombongan dan keangkuhan. Mereka secara budaya sudah mapan dengan syair-syairnya, dengan lagunya, dengan budayanya, bahkan mungkin dengan perekonomiannya. Sehingga seorang pendakwah Rasulullah yang datang dari seorang pengembala yang bersama atau bahkan seorang pedagang yang berdagang bersama Khadijah, maka dia otomatis tidak mau begitu saja menerima. Tetapi di balik itu banyak juga yang taslim seperti cerita yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Sesuatu ajaran yang disampaikan terus-menerus kepada mereka yang berulang-ulang tanpa ada pencerahan, maka itu akan menjadi karat dalam jiwa kita. Itu kondisi zaman jahiliyah ketika Rasulullah berdakwah. Jadi mereka tidak terlalu mudah untuk menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Itu secara otomatis dalam sebuah kabilah dan kabilah yang lain, ketika orang-orangnya datang kepada Rasulullah dan berislam kepadanya, itu akan mengurangi wibawa mereka. Muncul satu manajer baru atau pimpinan baru yang akan menyaingi mereka. Maka eksistensi dan persaingan kekuasaan itu menjadi dasar orang-orang kafir menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga dilakukan berbagai macam trik untuk menyingkirkan, untuk melenyapkan, bahkan atau paling tidak menghentikan dakwah Rasulullah. Dan itu salah satunya terjadi berbagai macam intimidasi, penyiksaan. Contoh-contoh penyiksaan orang Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Ini pada suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah di Sopaya mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya kepada Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia, Rasulullah? Padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku. Itu tantang Hamzah. Jadi Hamzah adalah paman Rasul yang sudah mengikuti Rasul dan mempunyai pamor di Mekah pada saat itu. Kemudian suatu hari juga Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah bertawaf lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah karena takut kepada Bani Hashim. Kemudian yang ketiga, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama kepada Abu Lahab. Empat, Quraisy memboikot kaum muslimin. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan, perdagangan dengan Bani Hashim. Itu Bani Hashim itu ya keturunan Rasulullah, artinya karuhun atau orang tua Rasulullah gitu sebagai Bani Hashim.
Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Ini adalah sesuatu yang harus menjadi pemahaman kita sehingga membentuk karakter dan diri kita agar apa yang sudah dilakukan untuk membela kebenaran itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka beberapa kesimpulan Bapak tuliskan di sini. Yang pertama, perjuangan Rasulullah, perjuangan dakwah Rasulullah itu yang pertama tangguh. Karena keyakinannya, kecintaannya begitu mantap kepada Allah yang Maha Rahman Rahim itu sangat kuat. Sehingga dalam diri Rasulullah dan para pengikutnya tumbuh kesabaran dan kekuatan. Kemudian yang kedua, menampilkan akhlak mulia sebagai tampilan utama. Jadi tidak ada peluang orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu untuk menolak kecuali karena kebencian dan kedengkian saja atau karena kepentingan. Karena apa yang ditampilkan oleh Rasul dan para sahabatnya adalah akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, dengan berbagai macam tekanan, ancaman, intimidasi, tetap tidak berkurang keberanian. Karena yakin apa yang disampaikan oleh Rasul adalah sebuah kebenaran yang harus disampaikan kepada yang lain. Kemudian yang keempat, itu selalu terjadi ta'awanu alal birri wa taqwa, saling mendukung dan bahu-membahu sesama muslim. Kemudian yang kelima, siap menghadapi resiko yang dihadapi. Jadi apapun, sampai Bilal dibebani dengan batu, disimpan di tempat yang panas dengan sinar matahari terik yang orang normal saja. Katanya kalau sekarang orang naik haji itu sekian derajat, apalagi di padang pasir, kemudian dibebani dengan batu sebagai penyiksaan. Tetapi Bilal sampai Futuh Mekah itu berhasil menjadi seorang muslim yang betul-betul pengikut Rasulullah yang setia. Kenapa begitu? Karena mereka hanya mengharapkan Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman jadi penolong mereka. Itulah anak-anakku yang Bapak cintai. Keteladanan Rasulullah harus menjadi akhlak kita, harus menjadi sikap kita, dan harus menjadi karakter kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dan membawa keselamatan kita baik di dunia dan di akhirat. Itu saja. Billahi fisabilha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.